Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin berbagi pengetahuan mengenai hubungan internasional ASEAN. Sebagai salah satu lembaga kerjasama ekonomi internasional, simak video kami. Contoh kerjasamanya adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara-negara dari kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, dan sejahtera. Pada organisasi ASEAN, kerjasamanya adalah kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dijalin oleh suatu negara dengan negara-negara lainnya yang berdekatan di suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini penting karena umumnya negara yang berdekatan memiliki kesamaan karakteristik, tujuan, dan masalah yang dihadapi yang belum tentu dihadapi oleh kawasan lainnya. Tujuan ASEAN adalah beberapa, yakni mempercepat pertumbuhan ekonomi, menjaga perdamaian antar negara, meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, saling memberi bantuan di berbagai bidang, dan mengembangkan ilmu pengetahuan antar negara. Pada hakikatnya, tujuan ASEAN itu sendiri bertuang dalam deklarasi Bangkok. Prinsip ASEAN ada 4, yaitu setiap anggota ASEAN tidak boleh ikut campur urusan dalam negeri dari anggota ASEAN lainnya. Yang kedua, setiap kerjasama ASEAN harus diwujudkan secara berguna, efektif, efisien, dan rasional. Yang ketiga, saling menghormati kedaulatan, kesetaraan, kemerdekaan, dan integritas dari setiap negara. Anggota yang keempat, apabila ada permasalahan antar anggota harus diselesaikan tanpa menggunakan senjata yang bisa menimbulkan konflik dan peperangan. Dan kenapa sih dibuatnya kerjasama ASEAN itu? ASEAN didirikan oleh 5 negara termasuk Indonesia. Pada tanggal 8 Agustus 1967, ASEAN berdiri karena kesamaan negara-negara pendirinya yang saat itu sama-sama baru lepas dari jajahan kolonial kecuali Thailand. Proses berdirinya ASEAN terdiri di aula utama Gedung Departemen Luar Negeri di Bangkok, Thailand. Pendirian organisasi ini ditandai dengan ditandatanganinya Deklarasi ASEAN yang diwakili oleh 5 menteri di luar negeri. Deklarasi ASEAN adalah sebuah dokumen pendek dengan kata-kata sederhana yang berisi 5 halaman secara garis besar. Dokumen tersebut berisi maksud dan tujuan didirikannya ASEAN. Mulainya gagasan pendirinya ASEAN muncul saat Thailand menjadi penengah rekonsiliasi antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Atas perselisihannya tertentu, keempat negara tersebut lantas menyadari bahwa kerjasama regional sangat penting untuk menghindari dari masa depan kawasan yang tidak pasti dengan niatan memperbaiki hubungan dan memperkuat kawasan. Keempat negara ini juga mengajak Singapura untuk bergabung. Anggota ASEAN. Lalu siapa saja sih 11 anggota ASEAN? Jadi yang pertama ada Indonesia yang merupakan negara pendiri saat itu diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua ada Malaysia sebagai negara pendiri juga diwakili oleh Tun Abdul Razak. Yang ketiga ada Singapura sebagai negara pendiri juga yang diwakili oleh S. Rajata VI. Yang keempat ada Filipina yang sebagai diwakili pendirinya juga diwakili oleh Narcisco Ramos. Yang kelima ada Thailand sebagai negara pendiri juga yang diwakili oleh Tanah Koma. Nah, selanjutnya yang keenam ada Brunei Darussalam yang bergabung pada 7 Januari 1984. Selanjutnya ada Vietnam yang bergabung pada 28 Juli 1995. Lalu ada Laos yang bergabung tanggal 23 Juli 1997. Lalu ada Myanmar yang bergabung di tanggal yang sama yakni 23 Juli 1997. Lalu ada Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999. Setelah itu yang baru aja bergabung yakni Timor Leste yakni pada November 2022. Papua Nugini sendiri belum bergabung dalam ASEAN karena secara geografis lebih dekat dengan Kepulauan Pasifik dibandingkan Asia Tenggara. Selain itu, Papua Nugini juga belum mendapat persetujuan untuk antar negara ASEAN. Bidang kerjasama ada beberapa kerja sama dalam organisasi. Di antaranya ada ekonomi, sosial budaya, politik, dan keamanan, dan yang terakhir iptek atau pendidikan. Selain
Selain dampak ekonomi, ada beberapa dampak non-ekonomi yang ditimbulkan. Yang pertama kali bahasa dulu dari sisi sosial budaya. Dampak ini bisa memperkokoh berdasarkan kesetikawan dan rasa kebersamaan masyarakat ASEAN. Perlindungan anak dan perempuan, pendidikan, kebudayaan, lingkungan, dan penanggulangan bencana, serta olahraga, misalnya melalui penyelenggaraan CA Games yang berdua ada bidang politik dan keamanan. Hal ini dapat memelihara keamanan, perdamaian, dan stabilitas kawasan di Asia Tenggara untuk memperjuangkan kesejahteraan negara. Selain itu juga meliputi perkokoh keamanan, kesatuan kawasan, dan memberantas kejahatan lintas negara, serta juga mempertahankan perdamaian, keamanan maritim. Upaya perdamaian dan solusi konflik, contohnya programnya adalah yang ketiga ada Imptek atau ada hubungannya dengan pendidikan, seperti misalnya penawaran beasiswa pendidikan seperti Indonesia yang memberikan pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni untuk mahasiswa terpilih dari negara-negara ASEAN, seperti misalnya program Next Coast of this sebagai bentuk pertemuan guru-guru dari berbagai negara anggota ASEAN. Dengan adanya program ini, ada pendidikan kondusif dan berbagi ide-ide untuk mengembangkan kemampuan guru dan lingkungan belajar global. Hal ini tentu dapat meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara ASEAN Tenggara, sekaligus meningkatnya daya saing internasional masyarakat di Asia Tenggara. Lalu contoh lainnya seperti program beasiswa Agnes Maybank Costion. Ada beberapa dampak secara ekonomi nih yang ditimbulkan dari kerjasama ASEAN. Ini yang pertama ada pembentukan pasar tunggal masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA dalam 2015, yang mana masyarakat ekonomi ASEAN itu mudah sebuah sistem perdagangan pasar bebas yang dilakukan oleh semua negara anggota ASEAN. MEA didirikan pada 2015 dan bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi di mana terjadi arus barang dan jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas, serta aliran modal yang lebih bebas. Yang kedua, ada dibentuknya kawasan perdagangan bebas atau AFTA yang bertujuan untuk memajukan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Yang ketiga, dibentuknya Koperasi ASEAN atau Agnes Organisation dengan tujuan mempunyai keinginan untuk mengokohkan organisasi sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Lalu ada kemudahan penjual barang dan jasa antar negara ASEAN. Lalu ada meningkatkan daya asing dan menarik investasi asing. Lalu ada memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Setelah itu, penyiapan sumber daya manusia untuk pasar tenaga kerja ASEAN ke depan, lalu mengcover kebutuhan negara antar negara ASEAN dalam ketenaga kerja. Yang terakhir, peningkatan kualitas pendidikan sebagai modal tenaga kerja. Ada 4 manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, meningkatkan perdagangan internasional karena ASEAN memberikan akses pasar yang lebih besar bagi produksi Indonesia, dan hal ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan akses pasar global. ASEAN telah menjalin perjanjian perdagangan dan berbagai negara-negara di luar kawasan ASEAN. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk memasuki pasar global dengan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. Yang ketiga, ada memperkuat kerjasama politik dan keamanan. ASEAN telah membantu menyelesaikan konflik di kawasan dan
mendorong dialog yang memperbaiki hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia telah mengambil peran utama dalam memfasilitasi dialog antara negara anggota ASEAN serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan. Yang keempat, memperkuat hubungan antara negara-negara anggota ASEAN melalui forum ASEAN. Indonesia dapat terlibat dalam diskusi di negara-negara lain di kawasan mengenai isu-isu politik, ekonomi, dan sosial. Pertemuan tingkat tinggi secara teratur seperti pertemuan ASEAN Summit dan pertemuan Agen Pos 3 yang dihadiri oleh Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan ini adalah bagaimana ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional regional yang dibentuk untuk bekerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan untuk meningkatkan kerjasama dan meningkatkan kepentingan negara. Salah satunya adalah perdagangan. Hubungan perdagangan internasional ASEAN adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorang, individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan sosial, ekonomi, dan politik baru saja dirasakan beberapa dekade ke belakang. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Demikian penjelasan dari kami tentang hubungan internasional ASEAN. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.